Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatin Nafis Kusuma dengan NPM 301250022. Kali ini saya akan membuat video analisa tentang definisi dan esensi dari kecerdasan spiritual intelijen atau yang kita kenal dengan SQ. Secara eksplisit, narasumber itu mengutip dari buku Spiritual Intelligence, The Ultimate Intelligence, karya Dana Zohar dan Ian Marsa yang terbit pada tahun 2000. Kecerdasan spiritual didefinisikan sebagai kemampuan memecahkan masalah, makna, dan nilai. SQ adalah kecerdasan yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan makna dan nilai dalam kehidupan. Penggerak tindakan manusia. Manusia melakukan sesuatu karena didorong oleh dua hal, yaitu makna dan nilai. Sesuatu yang tidak bermakna atau tidak bernilai tidak akan diupayakan. Menempatkan hidup dalam konteks luas. SQ memungkinkan kita menempatkan tindakan dan hidup dalam konteks yang lebih luas, lebih kaya, dan memberi makna. Membuat penilaian bermakna. Kemampuan untuk menilai bahwa satu tindakan atau jalan hidup lebih bermakna daripada yang lain. Contoh, memilih mengaji daripada nongkrong di angkringan. Lalu ada kesadaran dan visi. SQ adalah kemampuan untuk hidup tidak hanya secara rutin tetapi mengetahui makna hidup, memiliki visi, nilai, dan makna. Produksi makna dan relevansi nilai. Semakin cerdas seseorang secara spiritual, semakin canggih makna yang diproduksi dan semakin relevan nilai setelah makna yang dikaitkan dalam hidupnya. Implikasi dan fungsi SQ ini apa sih? SQ ini diperlukan untuk membuka diri terhadap perjalanan batin, mencari pemahaman yang lebih besar tentang hidup, menemukan tujuan yang lebih tinggi dan kesadaran yang lebih luas, menjadi orang yang lebih bijaksana. Pembicara mengakui bahwa orang beragama makna seringkali dikaitkan dengan yang maha tinggi atau hal-hal ketuhanan, namun ditekankan bahwa spiritualitas itu dekat dengan ranah agama ketuhanan meskipun tidak sama persis. Di video ini menguraikan karakteristik atau profil dari individu yang memiliki kecerdasan spiritual atau IQ yang tinggi, yang pada dasarnya adalah manifestasi perilaku dari pemahaman makna dan nilai. Profil individu yang cerdas spiritual ditandai dengan kombinasi antara kesadaran diri, penerimaan hidup, dan interaksi yang tulus dengan dunia. Kategori karakteristik: kesadaran diri, mengenali diri dan sekitarnya, memiliki pemahaman yang mendalam tentang diri sendiri dan lingkungan. Lalu tulus dan rendah hati, menjalani hidup dengan kejujuran hati tanpa kesombongan. Percaya pada kebijaksanaan hidup, menerima segala kejadian termasuk kesedihan sebagai sunatullah dan versi terbaik yang dirancang oleh Tuhan. Bebas dari pengaruh orang lain, tidak tertarik menjadi apa yang orang lain inginkan, berani menyampaikan keinginan sendiri, tidak mudah terdistraksi atau terpengaruh, fokus dan memiliki pendirian yang kuat, sikap sosial dan emosional, bijaksana, mampu membuat keputusan dan bertindak dengan pertimbangan yang matang, dermawan, memberi tanpa mengharapkan pembalasan, tenang, tidak mudah panik atau heboh, memiliki ketenangan batin, merangkul siapapun dengan syukur, tidak membeda-bedakan, memilih-milih atau melabeli orang lain. Hubungan dengan dunia, membersihkan diri dari keterikatan dunia, tidak terikat secara berlebihan pada hal-hal materi. Lalu yang terakhir, menspiritualkan pengalaman, menghubungkan setiap pengalaman duniawi dengan Tuhan yang Maha Tinggi. Menspiritualkan pengalaman ini poin terakhir yang paling jelas dari SQ yang tinggi. Ini berarti bahwa setiap tindakan duniawi diangkat nilainya menjadi ibadah atau memiliki makna spiritual. Contohnya, uang itu duniawi, disedekahkan lalu jadilah spiritual. Kalau untuk contoh harta, hewan peliharaan atau hewan ternak itu kan termasuk duniawi, lalu dikurbankan berubah menjadi spiritual. Contoh makan itu kan urusan perut atau kesehatan ya, diniatkan agar kuat beribadah, itu masuk jadi spiritual. Inti dari menspiritualkan pengalaman, mengubah rutinitas duniawi menjadi sebuah amanat hidup atau ibadah dengan menghubungkannya kembali kepada Allah atau Tuhan. Terima kasih.